الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وذريتهم وآل بيتهم وأصحابهم وعلماء العاملين والأولياء الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا لمن وقف وبنى وساعد وتعلم وصلى واشترك وأنفق وساهم وعاون لهذا المسجد ولهذه المؤسسة. إن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكسر من مصوبتهم وضاعف حسناتهم وصرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, karunia, nikmat-nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bacakan, kita lantunkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para ahlul bait, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk pengikutnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah ini muliakan Allah, sebelum pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita bacakan surah Fatihah untuk saudara-saudara kita, kerabat kita, sanak famili kita, tetangga kita, teman kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang terkena penyakit virus corona. Mudah-mudahan, atau penyakit yang lain ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiah tamah على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya lupa mulu ingin saya sampaikan bahwasanya kita di bulan Rajab, salah satu amalan yang biasa diamalkan oleh salafun salih, oleh ulama-ulama kita terdahulu, biasanya kalau di bulan Rajab memperbanyak istighfar, termasuk istighfar dengan sifat tadi dibaca ada itu anak-anak itu. Masya Allah. Iya ya, saya lupa. Rabbi ghfirli
warhamni wa tub alayya, rabbi firli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali subahan wa masaan, dibaca 70 kali pagi dan sore atau maghrib ya, biasanya maghrib atau isya, kapan aja. Nah kemudian salah satu daripada maqalahnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ya, termasuk beliau adalah almarhum rahimahullah. Beliau adalah mudir Ma'had Ribat Tariyum, tempatnya Ustadz Izi. Jadi beliau mengatakan yang paling baik waktu istighfar adalah qabla al-fajr, dan termasuk sifat yang paling baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka baca sayyidul istighfar qabla al-fajr, biasanya pas qiyamul lail qabla al-fajr sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, salah satu amalan daripada bulan Rajab yang sudah ma'ruf masyhur, cuman saya ngingetin lagi, yaitu ketika di Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khatib sedang khutbah, khatib Jumat itu baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Barang siapa yang membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali, maka rezekinya enggak akan putus-putus, akan terus ada, insya Allah, dengan meyakininya, berhusnuzan Allah mengabulkan doa ya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian hadirin jamaah ini muliakan Allah, ini kitab ini menyisakan 14 hadis lagi. 14 hadis lagi sampai ini hatam. Jadi kitab hadis ini, Riyadhus Shalihin ini, yang sudah dimulai dari almarhum ayah saya, almarhum al-Maghfur Kiai Haji Muhyiddin Naim. Dalam kitab ini mulainya, ada ingat kapan? Iya kira-kira. Yang benar? Dari 80-an? Kitab ini? Bukan, kitab ini. Iya, sebelumnya kan Fathul Qorib. Ya, kalau yang ini biasanya beliau suka catat nih. Ini Ar-Rahmah. Biasanya suka beliau catat. Cuman mungkin pas awal-awal beliau nggak catat. Musalla Ar-Rahmah. Jadi Bapak hadirin sekalian, ini kitab yang mungkin berapa tahun kira-kira ada? 20 tahun. 2002. Dan alhamdulillah ya, di 2022 nunggu 20 tahun. Masya Allah. Dan mohon maaf Bapak hadirin sekalian, ini baru jilid yang pertama. Masih ada jilid yang kedua. Tenang aja.
Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dawam istiqomah dalam pengajian. Ini ya wallahu alam ya, jilid yang kedua itu ya saya sendiri lah. Insyaallah lah hatam selesai Riyadhus Shalihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah ini 14 hadis ini akan sedikit ya dalam tanda kutip saya kebut mungkin biar supaya sebelum penutupan sudah selesai di kitab. Jadi nanti pas ya dalam tahun ajaran baru sudah jilid kedua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darin amin. Qala al hadis wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari Sayyidina Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'mini mathalu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Al-mu'min ya. Zat asy-sya'n min haitsu ini termasuk orang yang sabat alal iman. Orang yang berpegang teguh terhadap keimanan. Jadi makanya dicontohkan kepada orang yang mukmin. Dicontohkan orang yang mukmin. Yang mukmin bagaimana? Allazi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan seorang mukmin yang dia baca Al-Qur'an. Dia menghafal Al-Qur'an. Ia tadabbur Al-Qur'an. Dia mempelajari Al-Qur'an. Mathalul utrujjati, seperti al-utrujjah. Apa ini al-utrujjah? Ini model as-samar atau model buah. Model buah yang seperti apa? Model buah yang dikatakan rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Buah yang rihuha baunya harum, wa ta'muha rasanya juga baik, wangi dicium dan enak dimakan. Kalau di sini ya perumpamaannya apa? Seperti kalburtuqal wat tufah. Jadi seperti jeruk perumpamaannya. Apa jeruk itu? Pertama
dia punya model menarik, apalagi warnanya oranye, warnanya yang merah. Orang kadang-kadang kalau udah melihat ke pasar ya, melihat jeruk, bagi yang demen jeruk ya kadang-kadang ada yang demen jeruk, cuman ini perumpamaan, kebanyakan orang suka jeruk. Makanya kadang-kadang dulu mobil itu kalau pengharumnya pasti jeruk jarang-jarang kalau jeruk, kalau nggak apel ya, kurang lebih begitu. Nah ini perumpamaan seperti buah-buahan yang baik, paling bagus bahasanya, buah-buahan yang dia itu ketika dicium enak baunya, rasanya juga enak, kayak pakai jeruk. Cuman saya kurang begitu ngeh ya, kalau jeruk kira-kira jeruk apa yang paling enak? Mandarin. Hah? Pontianak. Hah? Nggak ada yang bilang jeruk Medan kan? Saya tahu jeruk Medan. Apa jeruk California? Apa California ada ya? Apa? Hah? Oh, apel Australia. Apel Malang, kalau gitu kan apel Malang ya. Ya, apalagi apel yang warnanya merah kan ya, kayaknya menggoda banget gitu. Tapi bagi yang senang buah-buahan, kalau saya kan emang kagak demen buah-buahan. Demennya durian. Ya, sama lengkeng gitu, yang manis. Jadi hadirin sekalian, jadi ini diperumpamakan dalam syarahnya itu, dalam Imam An-Nawawi ini apa? Seperti Seperti burtukal, seperti buah jeruk. Ya. Kemudian dan juga buah apel. Yang dia itu dicium itu ada wanginya. Dan ketika dimakan ada rasanya enak. Jadi rihuha thayyibun. Baunya harum, enak, menggoda. Nah, itu mungkin menggoda. Ya mungkin ya bagi yang pecinta durian ya kadang-kadang udah gendus-gendus gitu ya. Wah, kerasa nih ciumannya ya. Cuman kan ya sama begitu kurang lebih ya. Ada juga orang yang nggak suka durian. Ya, apalagi orang barat gitu ya. Makanya kan durian termasuk kayaknya nggak boleh ya di kapal, pesawat ya. Di pesawat kan nggak boleh ya? Hah? Panas, ada alkoholnya. Ya baunya memang menyengat ya. Orang Arab disuruh makan durian udah menyingkir aja. Tapi ada sebahagian memang yang suka juga gitu ya. Tapi kita ngomong aghlabiyah, kebanyakan ya. Ini adalah perumpamaan seorang yang mukmin dan dia ngaji Quran, suka ngaji Quran. Perumpamaan dia itu dari luarnya, zahirnya baik, dalamnya baik. Dicium wangi, dalamnya enak. Itu adalah perumpamaan seorang mukmin yang ngaji Quran, yang menghafal Quran dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dalam hadis, wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul qur'ana, dan perumpamaan seorang mukmin yang dia apa? Tidak baca Quran. Dia tidak ngaji, kagak demen atau malas. Apa? Kamasalit tamrati, seperti buah tamrah. Tamrah itu kurma. La rihalaha wa ta'muha hullun. Kurma itu dia nggak ada bau-baunya, tapi kalau kita makan manis. Jadi modelnya perumpamaan Nabi itu mengibaratkan seorang mukmin tapi dia kagak ngaji Quran. Dia seperti layaknya dari luarnya biasa-biasa aja, tapi memang dalam hatinya karena dia mukmin bagus, baik. Zahirnya biasa-biasa, batinnya baik. Dan ini perumpamaan seorang mukmin yang tidak ngaji Quran. Makanya Bapak hadirin sekalian, kadang-kadang kalau kita
ya berpikir, mencoba ketika kita mungkin bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa ya kita setiap hari belum tentu kita ngaji Quran? Maka bisa jadi pertanyaannya adalah jangan-jangan Al-Quran gak mau dipegang sama kita. Jangan-jangan kita seperti itu. Wal-'iyazu billah. Jangan-jangan Al-Quran itu ogah dipegang, dibaca sama kita. Akhirnya dalam hati kita gak ada perasaan ingin membaca Al-Quran yang kayak begini. Wal-'iyazubillah, jangan sampai. Dan ini pun Bapak hadirin sekalian, ini pembahasan masalah ini enggak ngaji Quran artinya bukan dalam hal perkara-perkara yang wajib. Seperti apa? Fatihah dalam sholat, ya enggak mungkin kan? Ya, wah, orang mukmin luarnya biasa tapi hatinya baik, dia sholatnya kagak baca Fatihah, ya kagak bisa begitu. Ini maksudnya adalah pembahasan tentang seorang mukmin yang masalah mustahabbat, perkara-perkara yang dianjurkan, bukan perkara yang diwajibkan. Kalau perkara yang diwajibkan, ngaji Quran, ngaji. Selain kayak misalkan tadi sholat, atau perkara yang diwajibkan yang lain seperti apa? Nazar. Ada orang nazar, jadi oh iya, saya pernah ngalamin. Ini Bapak hadirin sekalian, nazar itu luar biasa tuh, doa yang sangat mustajab. Jadi ini pengalaman saya. Jadi suatu ketika sebelum subuh saya berangkat dari sini hari Sabtu. Hari Sabtu mau kemana? Mau ke Cianjur. Nah, ketika itu saya itu sempat berhenti. Kalau dari sini tol, kemudian kan pas Cibubur itu belok kiri dulu, kemudian itu jembatan ya, turun. Nah, terus kan lewatin di bawahnya tuh kayak ada jembatan tuh, biasa truk-truk pada kadang-kadang di samping. Nah, saya berhenti dulu di situ tuh, cuci tangan. Dompet saya enggak, saya pakai celana pendek, dompetnya saya taruh celana pendek, saya pakai sarung. Jadi pas turun kayaknya dompet itu jatuh. Nggak berasa, jalan aja sampai di pesantren. Aduh, dompet di mana ya? Nyari, sampai mobil dibulak-balik, kursinya. Kemudian sempat kepikiran, wah jangan-jangan pas lagi turun tuh, ingat memang kantongin, tapi kok nggak ada, kayak yang belum ngeluarin. Dari situ saya nazar, kalau dompet saya ketemu, saya hatamkan 3 kali Al-Quran. Dompetnya ketemu, dianterin ke Cipete. Dompetnya ketemu, dianterin ke Cipete. Ini kekuatan nazar, bukan kekuatan doa saya, kekuatan nazar. Ini nazar yang luar biasa. Jadi Bapak hadirin sekalian, jangan tanggung-tanggung, apalagi doain anak. Contoh, kalau anak saya hafal Quran, saya nazar menghatamkan Al-Quran 20 kali. Berat gak? Nah, berat bagi yang belum biasa mungkin. Cuman kan lihat hasilnya. Kalau misalkan anak saya jadi PNS, saya mau sedekah, apa yang dibutuhin masjid, saya kasih. Itu hukumnya yang awalnya mubah, ketika nazar berubah menjadi wajib. Puasa, wah pokoknya kalau saya kabul hajat saya, atau saya misalkan ada keluarga saya, ada yang sakit, saya mau puasa. Wah, 7 bulan berturut-turut.
luar biasa. Saya juga dulu pernah gitu, kalau karena terbiasa gitu, kalau ada hal yang darurat, ya kuncinya nazar. Cuman kalau nazar kita ini kayak timbal balik sama Allah, maka kita jangan kasih yang zikir 1000, ya zikir 1000 kurang, zikir yang banyak 20.000, 100.000. Jangan tanggung, biar mantap doanya, biar tokcer kalau kata kita ya, doanya biar tokcer. Apa nazarnya dimantepin. Kok cuma nazar zikir doang 100, ya Allah 100, 1000. Jadi Bapak hadirin sekalian, pernah saya lupa tuh, saya sampai pernah nazar puasa Nabi Daud 6 bulan berturut-turut. Pernah ngalamin itu ya, karena ada hal yang luar biasa saya inginkan, darurat gitu, saya sampai bernazar seperti itu. Jadi maksudnya adalah, jadi kalau kita pengen doa kita mantep tokcer, bukan cuman biasanya ya doa mantep tokcer tuh baca bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat di awal, di tengah, di akhir. Itu salah satu ajaran orang ulama-ulama kita. Kalau doa bismillah, alhamdulillah, sholawat di awal, di tengah, di akhir, itu adalah salah satu biar supaya doa termasuk ijabah. Cuman yang termasuk paling ijabah juga adalah, diantaranya adalah nazar. Maka mulailah coba, wah kalau kita ngelanggar bagaimana? Nah ini dia, kita bahasanya mengecewakan Allah. Kita udah berjanji kepada Allah, bernazar dalam diri kita, tapi kita malah sia-siakan. Itu ada hukumnya nanti. Ya, kurang lebih gitu. Mana dia nih? Jadi perumpamaan seorang mukmin tapi dia kagak ngaji Quran itu seperti layaknya kurma. Baunya enggak ada, enggak kecium harumnya, tapi ketika dimakan manis. Wa masalul munafiqi, dan perumpamaan seorang yang munafik, allazi yaqra'ul Quran. Ini munafik tapi dia yaqra'ul Quran. Kamasalir raihana, seperti sesuatu yang harum mewangi. Rihuha thayyib. Jadi kalau dicium kayaknya wangi. Wa ta'muha murrun, tapi ketika dimakan murrun. Apa itu murrun? Pahit. Kira-kira buah apa? Yang kayaknya wangi banget. Sampai buah itu? Iya itu buah, termasuk buah. Mengguru masih banyak ini termasuk sebenarnya ya bunga. Cuman saya lagi mikir bunga apakah bunga termasuk buah-buahan? Karena kan ini contohnya. Ya kurang lebih gitu. Ya bunga yang wangi kalau dicium, tapi apa itu bunga yang kuburan melati ya? Durian busuk. Durian busuk ya, itu kadang-kadang gitu ya. Orang yang sering ketipu tuh. Ketika dicium, wah mantap, pasti buka kutuan semua. Pada busuk ya. Nah inilah perumpamaan siapa? Perumpamaan orang yang munafik tapi dia ngaji. Oh munafik tapi dia ngaji. Nah iya. Jadi luarnya bagus, wangi, tapi dalam hatinya busuk, jelek. Kurang lebih begitu. Wa masal munafiqi alladzi la yaqra'ul Quran. Kemudian perumpamaan lagi seorang munafik yang dia udah munafik kagak ngaji Quran. Apa? Kamatsalil hanzalah. Seperti layaknya jenis tanaman. Kalau hanzalah itu biasanya kayak
Kan kuaci. Jenis tanaman apa itu ya? Hah? Kurang lebih begitu ya. Jadi model jenis tanaman apa labuh, sejenis labu-labuhan atau yang merambat, atau saya belum begitu paham ya. Jadi hanzolah ini dia model kayak, kalau hanzol orang Arab biasanya hanzol itu kuaci. Jadi baunya kagak ada. Ya kalau sekarang kuaci atau mungkin tanaman apa, bunga matahari, mungkin kalau dicium kan nggak ada apa, nggak ada wangi-wanginya. Kemudian kalau dimakan juga pahit. Maka dijelaskan laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Cuman kan kalau kuaci yang sekarang kan beda. Dikasih rasa, dimasak kan? Dimasak kan ya kuaci? Apa langsung makan begitu? Disangrai. Kan kalau misalkan melihat langsungnya kan beda ya rasanya. Jadi kurang lebih, atau yang sejenis seperti itu. Sejenis apa? Model jenis makanan atau mungkin bukan makanan, tanaman yang dia itu wanginya nggak ada dan juga rasanya kagak enak. Hah? Parek. Iya, kebanyakan memang agak enak. Bagi yang diabetes enak. Ya. Daun apa? Daun kelor. Daun kelor apa daun mengkudu? Daun mengkudu. Enak dibikin nasi goreng. Kalau dimakan langsung iya. Ini maksudnya kalau yang dibicara langsung, nggak diolah gitu ya. Ya apa aja kalau diolah kan enak aja. Hah? Iya. Kayak tadi apa tadi pare gitu. Ya kalau misalkan kalau orang Cianjur kan demen bikin manisan, mengkudu aja dibikin manis. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat secara maknawi, dalam hal ini derajatnya, bihadzal kitab, dengan kitab ini Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum atau golongan, wa yad'u, dan menurunkan, bihi akharina, yang lainnya. Maksudnya apa? Jadi dari Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat satu kaum, seseorang, dan juga dari Al-Quran ini Allah apa? Turunkan derajat secara maknawiyahnya sebahagian orang. Orang-orang yang membaca Al-Quran Allah akan angkat. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran Allah akan angkat. Tapi orang yang meninggalkan Al-Quran, bahkan bukan cuma meninggalkan, istihza, mengejek. Kadang-kadang ada yang sampai seperti itu. Seperti apa dia sekarang kan zamannya konten. Ada orang, ada istilah Arab dikatakan khalif tu'raf, berbedalah maka kamu akan dikenal. Ada orang bikin konten, nauzubillah, dia mengejek-ngejek Al-Quran atau menginjak Al-Quran. Ada tuh ya, kalau nggak salah waktu itu ya, ada orang laki-laki, orang tuh Al-Quran dibuka, lalu dia berdiri di atas, itu istihza itu. Iya, dia ketawa-ketawa, besoknya langsung penjara. Nah inilah, jadi dengan Al-Quran ini seseorang bisa diangkat dan seseorang bisa dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari Al-Quran. Kemudian
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar muttafaqun alaih wal ana as-sa'at. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la hasada, tidak ada hasud, tidak ada yang boleh hasud, illa fisnatain, kecuali dua. Atau hasad di sini maknanya adalah iri. Jadi tidak ada yang boleh iri, nggak boleh ngiri, kecuali dua. Ada dua yang kita ini boleh ngiri. Siapa aja nih yang kita harus ngiri nih? Atau ngiri yang dibolehkan apa? Rajulun atahu Allahul Qur'ana, seorang laki-laki atau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an. Dalam hal ini apa? Allah berikan kemudahan baginya membaca, menghafal, tadabbur dan mempraktikkan isi Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia terapkan, dia laksanakan apa? As-sa'at, sepanjang apa? Sepanjang malam dan sepanjang siang. Artinya apa? Ya, tentunya hadirin sekalian, bukan berarti 24 jam dia yang ngaji, yang apa, enggak, bukan. Tapi aghlabnya, kesibukan malamnya kebanyakan dia gunakan untuk membaca dan menghafal Quran. Siangnya disibukkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Oh, sekarang bagaimana ini? Zaman sekarang kan enggak sama kayak zaman Nabi. Artinya kalau sekarang orang ya punya kadang ada apa? Kerja dari pagi ya. Kemudian sampai malam, ketemu pagi lagi, berangkat lagi, datang malam, pergi pagi, berangkat lagi. Masya Allah, orang yang disibukkan dengan pekerjaan. Bagaimana cara menghafal Quran? Nggak ada alasan. Karena di sini tidak dijelaskan berapa banyak yang kita baca, berapa banyak yang kita hafal. Kalau ada waktu senggang, dan saya yakin itu, sesibuk apapun kita punya waktu senggang 1 menit, 2 menit, seandainya kita manfaatkan momen kesempatan tersebut, maka akan menjadi baik. Contoh, orang Grab motor atau mobil, pasti dia ketika di sela-sela dia lagi kerja, itu lampu merah, macet, itu bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kan gak ada Al-Quran ya? Astagfirullahaladzim. Emang dia gak ada yang hafal Al-Quran? Emang dia gak hafal surat Al-Ikhlas, Kulhu, Mu'awizatain, Falak bin Nas? Kalau orang sudah bilang Falak bin Nas ya. Ya Kulhu aja dia kagak hafal. Atau dia baca apa yang dia hafal. Jadi momen-momen yang sebenarnya walaupun waktu sibuk, waktu mengaji. Saya punya teman di mana, di daerah Cianjur Selatan, Cidaun. Itu Pulau Jawa yang dekat banget sama Australia. Beneran. Dekat banget sama Australia. Orang kalau mau nyebrang ilegal gitu, lewat situ. Dia luar biasa, dia jualan es dan dia semangat. Ustadz, saya mau nanya, kira-kira
Di antara cara mudah untuk menghafal Quran apa? Saya bilang cara yang paling mudah adalah kita baca berkali-kali itu Al-Quran. Dari dia setiap lagi jualan, kemudian gak ada pembeli, ditungguin dia ngaji itu surat Al-Mulk berkali-kali. Dan dia hafal surat Al-Mulk kurang lebih antara 2 atau 3 bulan. Dari dawamnya dia ini. Dia suka cerita ke saya bagaimana jangan putus asa, bahasanya kurang lebih gitu. Ya, karena memang tantangan kalau orang yang sudah uzur ya, ngapalin susah, lupa cepet gitu. Ya kurang lebih begitu. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan nih ngiri yang kedua, yang pertama orang yang disibukkan dengan Al-Quran, yang kedua orang yang punya kelebihan harta dan dia nafkahi, dia berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan sepanjang harinya. Hidupnya setiap hari sedekah, memberikan nafkah, hadiah, sedekah dan seterusnya. Nah ini dua orang yang kita boleh ngiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah pertemuan singkat kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.